Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Qalam. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu suratul Haqqah. Suratul Haqqah termasuk di antara surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah ke Madinah. Dan nama Al-Haqqah ini adalah bagian dari nama-nama hari kiamat. Jadi di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa penamaan. Dan sebagaimana namanya Al-Haqqah adalah hari kiamat, maka surah ini tentunya banyak bercerita, menyampaikan berita tentang hari kiamat. Dan kalau kita memperhatikan uslub daripada Al-Quran, maka salah satu uslub yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menyampaikan apa yang ada di dalamnya berupa petunjuk, yaitu dengan disebutkan secara berulang-ulang. Jadi seperti Al-Haqqah atau tentang kiamat, ini salah satu tema yang sering sekali diulang di dalam Al-Quran pada surah yang berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang cerita tentang hari kiamat itu tidak lain agar setiap manusia sadar dan segera mempersiapkan diri di dalam menghadapi hari kiamat tersebut. Dan ini salah satu yang menjadi ciri khas daripada surah-surah Makkiyah, di mana surah Makkiyah itu tema dan muatannya lebih banyak dan dominan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan hari akhirat. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke ayat-ayat yang ada di dalam suratul Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah seperti yang tadi telah kita sebutkan, itu hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai hari kiamat dengan Al-Haqqah dengan beberapa sebab atau alasan. Yang pertama, karena
pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, maka terwujudlah dan nampaklah apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika di dunia dan apa yang Allah Subhanahu wa taala pernah mengancam umat manusia. Jadi, kalau di dunia baru sebatas janji. Ketika disebutkan siapa yang mengerjakan amal ini akan mendapatkan balasan ini. Itu adalah janji yang Allah janjikan kepada hamba-Nya. Demikian pula yang berkaitan dengan ancaman. Allah menyebutkan perbuatan sekaligus ancamannya jika di antara umat manusia mengerjakannya. Itu semua baru dalam tataran janji. Nah, pada hari kiamat semua yang dijanjikan tersebut akan nampak. Allah akan perlihatkan dan Allah akan wujudkan. Jadi dinamakan Al-Haqqah ini karena pada hari itu nampak segala sesuatu yang sebelumnya tidak nampak. Dan pada hari itu juga nampak yang tadinya tersembunyi di dalam dada-dada manusia, itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Kemudian 3 ayat yang pertama yaitu Al-Haqqah, mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Ini merupakan uslub yang memberikan satu makna dan pemahaman bahwa hari kiamat ini sesuatu yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mal haqqah, ini adalah pertanyaan, tapi pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi pertanyaan yang tujuannya untuk membesarkan hari kiamat tersebut. Sehingga dia sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan keluar biasaan daripada hari kiamat itu bisa kita lihat pada beberapa surah, seperti di surah Takwir, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Infitar, dan di surah-surah lain yang sangat banyak di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kedahsyatan daripada hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan yang ada di dunia dan pernah terjadi pada beberapa kabilah atau beberapa kaum, yang mana kejadian tersebut ada kemiripannya dengan kejadian pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah." Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Padahal hari kiamat ini penjelasan yang Allah berikan dalam Al-Quran adalah penjelasan yang sangat terang benderang. Sebagaimana ajaran Islam ini Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat terang benderang. Makanya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa seseorang dipaksa orang akan memeluk agama Islam karena kejelasannya. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam penjelasan surah Al-Mutaffifin. Beliau menyebutkan bahwa kebenaran yang ada di dalam agama ini sangat terang benderang seperti terangnya matahari di siang hari. Semua orang sesungguhnya bisa melihatnya. Tapi ada yang terhalangi untuk melihat kebenaran tersebut disebabkan oleh keburukan yang ada di dalam hatinya. Dan di antara tanda hati yang paling buruk itu hati yang tidak memiliki niat untuk mendapatkan kebenaran.
Kalau seseorang memiliki niat untuk mendapatkan kebenaran dan dia menindaklanjuti niat tersebut dengan ikhtiar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukannya dengan kebenaran itu. Nah, kaum Tsamud ini salah satu nama kabilah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi, yaitu Saleh alaihi salam. Dan kaum Tsamud ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah memberikannya kepada umat sebelumnya dan setelahnya. Di mana kaum Tsamud ini bisa membuat rumah dengan cara memahat batu-batu yang keras. Jadi kalau kita buat rumah itu dengan menyusun batu bata, kalau mereka tidak, batu yang keras itu dia pahat dan dia model sehingga menjadi tempat tinggal dan rumah bagi mereka. Dan itu masih ada peninggalannya sampai saat ini. Makanya mereka menjadi sombong dan angkuh dan merasa tidak bisa dibinasakan oleh siapapun. Ya, karena rumahnya batu yang dipahat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Saleh, mereka tidak mau mengikuti Nabi Saleh. Bahkan mereka menentang dan mengatakan kepada Saleh, Nabi Saleh alaihissalam, saya tidak akan beriman kecuali engkau keluarkan seekor unta dari batu yang besar ini. Dan Nabi Saleh berdoa dan Allah keluarkan seekor unta. Tapi bukannya beriman atau bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, bersyukur atas manfaat yang sangat besar dari unta tersebut. Yang terjadi justru mereka menyembelihnya. Padahal Nabi Saleh telah mewanti-wanti, fala tamassuha bisu, janganlah engkau menyentuh unta itu dengan sesuatu yang buruk. Ini disembelih oleh kaum Tsamud. Jadi kaum Tsamud, kata Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hari kiamat. Kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qariyah. Demikian pula kaum 'Ad. Mereka juga mendustakan hari kiamat. Dan nabi yang diutus kepada mereka yaitu Hud alaihi salam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh dan Nabi Hud kepada kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua nabi tersebut untuk mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan penegasan bahwa asas di dalam melakukan perbaikan itu adalah tauhid. Kalau kita perhatikan nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran yang dilakukan oleh kaum mereka itu berbeda-beda. Tapi di dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut, di dalam menerapi pelanggaran-pelanggaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada nabinya untuk mengawali perbaikan di tengah-tengah umat para nabi tersebut dengan menegakkan tauhid, dengan mengajak mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabatnya ke suatu tempat untuk mengajarkan Islam, maka yang pertama kali Nabi perintahkan adalah ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini adalah asas dari semua kebaikan. Karena perumpamaannya kalau diibaratkan agama ini seperti bangunan, maka dia adalah pondasinya. Bangunan itu akan kuat kalau pondasinya kuat.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah, beliau meneguhkan dan menguatkan pondasi ini. Sehingga kita sebagai kaum muslimin, jika ingin bangunan Islam di dalam diri kita adalah bangunan yang kokoh, yang kuat, maka kita selalu memperbaiki tauhid kita, selalu mempelajari apa itu tauhid dan apa saja yang bisa membatalkannya dan mengurangi kesempurnaannya. Karena dari tauhid ini, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau tauhidnya bagus maka ibaratnya kasyajaratin thayyibah, maka dia seperti pohon yang baik. Kalau pohon yang baik itu asluha thabitun wa far'uha fis sama, akarnya kuat dan batang dan rantinya menjulang. Tapi kalau tauhidnya rusak, maka dia seperti pohon yang buruk. Dia tidak memiliki ketetapan dan keteguhan, sehingga mudah terombang-ambing oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitarnya. Jamaah rahimakumullah, jadi kaum Tsamud dan kaum Ad ini mendustakan hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka sebagai pelajaran bagi umat-umat yang setelahnya. Dan ini adalah sunnatullah al-kauniyah, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah pada suatu kelompok manusia dengan mengutus rasul, menurunkan kitab, dan para rasul tersebut menyampaikannya dengan penuh kesungguhan, lalu tetap mereka tidak mengimaninya, tidak mengikuti ajakan para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan peringatan berupa ayat-ayat kauniyah. Hanya saja yang berbeda, kalau umat Nabi Muhammad, ya maksudnya, jadi kata-kata umat itu ada dua maknanya. Ada ummatud da'wah dan ada ummatul ijabah. Ummatud da'wah itu adalah semua manusia yang hidup sejak diutusnya Rasulullah sampai hari kiamat. Itu namanya ummatud da'wah. Sedangkan ummatul ijabah itu adalah manusia yang mengikuti ajakan Rasulullah SAW, yaitu kaum muslimin. Nah, bedanya umat Nabi Muhammad, ummatud dakwah, keseluruhan dari umat manusia yang ada pada zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, dengan umat-umat yang sebelumnya, di mana umat Nabi Muhammad ini tidak disiksa dengan cara dihabisi seluruhnya, sebagaimana umat-umat terdahulu. Tapi tetap dosa yang dilakukan itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia. Dan itu Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dan kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud seperti yang tadi telah kita sebutkan adalah salah satu kabilah yang sangat kuat. Tapi kekuatan secara materi tersebut itu tidak bisa menghalau jika Allah menghendaki membinasakan mereka. Ini adalah pelajaran bahwa kekuatan materi itu tidak ada bandingannya di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagi seorang mukmin itu yang diperkuat bukan materinya, tapi yang diperkuat adalah keimanannya. Karena semua yang bersifat materi itu bisa hancur dalam sekejap. Nah, fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bit-taghiyah. At-taghiyah itu adalah dijelaskan oleh Syekh Sa'di as-sayhatul 'azimah al-fadhi'ah. Dia adalah suara yang sangat keras dan menakutkan. Jadi diazab dengan suara yang membuat mereka mati bergelimpangan. Padahal mereka di dalam
rumah batu yang sangat kokoh, tapi itu tidak bisa menghalangi dan melindungi mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga, bahwa betapapun seseorang diberikan karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepadanya, itu tidak bisa melindunginya dari siksa Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau orang berpikir dengan pikiran yang jernih, maka sesungguhnya orang itu tidak akan menempuh jalan selain daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Ya, di antara ahli tafsir juga ada yang menafsirkan seperti Al-Imam Mujahid rahimahullah, at-taghiyah di sini adalah ad-dzunub, dosa. Maksudnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh dosa yang mereka kerjakan. Jadi ada hubungan sebab dan akibat yang sangat erat antara musibah dengan dosa. Dan ini merupakan salah satu nilai yang sangat ditekankan oleh Al-Quran. Di dalam beberapa ayat diulang-ulang bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara musibah dengan dosa. Baik itu musibah yang menimpa secara individual, pribadi-pribadi, ataupun musibah yang menimpa secara menyeluruh. Jadi kalau ada musibah, ada keburukan yang menimpa diri kita, maka kita berburuk sangka kepada diri kita, jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan. Dan jauhi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmah yang ada hikmah yang mengiringi dari setiap takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seorang tertimpa musibah dan dia tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan hikmahnya, di mana musibah itu akan menjadi nasihat baginya sehingga dia bersabar dan menjadikan musibah itu sebagai sebab untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika seseorang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya tidak bersabar, maka dia tidak mendapatkan hikmah dari musibah tersebut. Fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Wa amma 'Adun, adapun kaum 'Ad, fa uhliku, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala birihin, dengan angin, sarsarin atiyah, yang berhembus dengan sangat kuat dan juga sangat dingin. Dan semua siksaan-siksaan yang pernah ada pada umat-umat terdahulu itu akan muncul di umat saat ini, meskipun tidak membinasakan secara menyeluruh. Wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah, angin yang berhembus dengan sangat kencang yang tidak seperti biasanya. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Tidak lama Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghancurkan dua kabilah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada mereka, kaum 'Ad dan kaum Thamud, satu dengan suara yang keras tadi, yang lainnya dengan angin yang sangat kencang, itu selama sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayamin, 8 hari, husuman, secara terus menerus, tidak ada hentinya. Kalau sekarang kalau ada gempa itu kadang masih berhenti beberapa saat, kemudian ada lagi susulan. Itu pun sudah sangat merepotkan manusia, dan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu selalu khawatir dengan musibah-musibah yang seperti itu. Hanya ketika
terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW, Aisyah menceritakan Nabi Muhammad SAW mondar-mandir, sangat takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah. Makanya Nabi SAW segera mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan salat gerhana. Dan Nabi SAW di dalam khutbahnya itu mengingatkan manusia akan dosanya dan agar segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itulah sesungguhnya cara yang tepat di dalam menyikapi musibah, sekecil apapun musibah tersebut. Kita jadikan musibah itu sebagai nasihat, dan memang itu fungsi daripada musibah, sebagai nasihat. Jadi Allah menasihati manusia dengan ayat qauliyah berupa Al-Quran, sunnah, wahyu, dan Allah juga menasihati manusia dengan musibah. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh benar-benar kami akan menimpakan kepada mereka musibah yang lebih ringan, azab yang lebih ringan, yaitu di dunia, sebelum azab yang besar, yaitu di akhirat. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kaum Ad dan Tsamud itu selama 6 malam 8 hari. Fataral qauma fiha sar'a. Maka engkau melihat mereka kaum Ad dan kaum Tsamud sar'a, mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon kurma yang sudah lapuk, tidak bisa, tidak berdaya. Ka'annahum yudhu'un nakhli allati qad quti'at ru'usuha al-khawiyah. Jadi seperti pohon kurma yang sudah tidak ada lagi pelepah-pelepahnya, seperti habis kena petir, kemudian batangnya itu isi di dalamnya sudah tidak ada lagi, khawiyah. Di betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Itu baru azab di dunia, belum azab pada hari kiamat. Dan itu akibat yang Allah berikan kepada orang yang mendustakan hari kiamat, orang yang tidak percaya pada hari akhirat. Karena kalau orang sudah tidak percaya hari akhirat, maka tidak ada lagi motivasi untuk berbuat kebaikan. Karena kita berbuat baik itu karena 3 sebab. Karena takut, karena berharap, dan karena cinta. Nah, kalau iman kepada hari akhir itu tidak ada atau lemah, maka rasa takutnya kepada siksa Allah itu juga akan lemah. Rasa berharapnya terhadap ganjaran Allah juga akan lemah. Dan itu bisa menjadi cara kita di dalam memuhasabah diri kita. Ya, seberapa besar rasa takut kita kepada Allah, seberapa besar rasa berharap kita terhadap janji-janji Allah, itu bisa kita cek diri kita masing-masing pada sikap kita terhadap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Apakah kalau ada perintah kita merespon dengan penuh semangat atau biasa-biasa saja? Itu tergantung pada rasa takut dan rasa berharap kita. Demikian pula terkait dengan larangan-larangan. Ketika ada larangan, bagaimana sikap kita? Apakah kita meremehkannya atau kita sangat takut akan akibatnya jika kita mengerjakannya? Dan kalau terlanjur mengerjakannya, apakah kita segera bertobat dan mohon ampun kepada Allah atau tidak? Itu semua kembali kepada khauf, roja, dan mahabbah. Rasa takut kepada Allah, rasa berharap, dan rasa cinta kepadanya. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah ada yang tersisa dari mereka? Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Maha
besar. Ya, sehebat apapun kaum Tsamud. Ya, jadi tidak ada bandingannya ini dengan dengan umat manusia yang ada saat ini dengan kecanggihan teknologi yang dimilikinya, itu belum sekuat kaum Tsamud. Kaum Tsamud sangat kuat. Ya, batu yang mereka pahat bisa jadi rumah. Ya, kalau kita lihat di mana di Timur Tengah, ya, di Saudi itu kalau mau buat bangunan itu batu, tapi yang memecahkannya itu alat berat, ya, dipecahkan dan itu lama sekali. Ya, ini pakai pahat saja. Wa tanhituna minal jibali buyutan. Ya, mereka membuat rumah di gunung-gunung dengan cara memahat batu. Ini bisa kita bayangkan betapa kuatnya mereka. Tapi habis dan selesai dalam 7 malam 8 hari. Ya. Dan Allah bisa lebih singkat daripada itu. Ya, tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menghendaki 7 malam 8 hari. Selesai mereka. Ya, dan Allah punya banyak cara untuk menghancurkan dan membinasakan suatu kaum, suatu kelompok manusia itu mudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka sudah melakukan kemaksiatan. Ya, dan di negeri kita juga ada ceritanya, ya, ada kisahnya dan ada faktanya di mana ada suatu desa di suatu tempat itu ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan secara akal sulit, ya, karena ada desa yang lebih dekat justru tidak kena oleh longsoran itu. Jadi seolah-olah tanah di gunung yang dekat situ berpindah ke desa itu, karena di desa itulah setiap malam melakukan kemaksiatan, sementara di siang hari mereka menikmati nikmat Allah berupa hasil pertanian yang sangat subur, hasil panen yang melimpah setiap tahunnya. Tapi mereka tidak mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab sehingga desa itu hilang. Ya, tinggal tubuhnya saja yang ada saat ini. Jamaah rahimakumullah, semoga ayat-ayat yang kita sampaikan bisa menjadi sebab bertambahnya iman kita dan juga bertambahnya amal saleh kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.